Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Sulfia. Saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat pendapatan nasional. Perkenalkan, nama saya Nia Mulyaningsih. Saya akan membahas tentang pertama, pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Kedua, 4 hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam. Dan yang terakhir tentang konsep pendapatan nasional. Halo teman-teman, sekarang kita bakalan bahas mengenai pengertian pendapatan nasional. Nah, sebelumnya, perhitungan pendapatan nasional itu penting loh, karena merupakan suatu gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada di dalam perekonomian suatu negara. Nah, selain itu, sebuah gambaran juga tentang berapa sih produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara. Nah, pendapatan nasional ini adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam satu tahun. Tujuan pendapatan nasional yang pertama, mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Kedua, memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam satu tahun. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai manfaat pendapatan nasional. Nah, yang pertama, dapat mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Apakah negara tersebut termasuk negara agraris, industri, atau jasa? Nah, kita dapat melihat itu melalui perbandingan sumber pendapatan nasional yang terbesar dari negara tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dengan membagi pendapatan nasionalnya dengan jumlah penduduk yang disebut dengan pendapatan per kapita. Nah, yang ketiga adalah dapat mengetahui perubahan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun dengan cara membandingkan pendapatan nasional pada tahun yang berurutan. Jadi, dari sini kita bisa bandingkan dari tahun ke tahun apakah pertumbuhan ekonominya meningkat atau malah menurun. Dan yang keempat yaitu dapat menyusun perencanaan atau merumuskan kebijakan yang tepat dalam melaksanakan pembangunan dan kegiatan ekonomi sesudah mengetahui sektor-sektor mana sajakah yang perlu dikembangkan dan sektor-sektor mana yang harus dipertahankan sesuai dengan komposisinya dalam pendapatan nasional. Atau arti singkatnya manfaat yang keempat ini adalah dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Dan yang kelima yaitu dapat mengetahui sampai seberapa jauh atau sampai seberapa besar peranan ekspor dan impor serta hubungan luar negeri lainnya dalam pembentukan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, dapat mengetahui dan membandingkan pendapatan antar daerah maupun regional. Selanjutnya tentang pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Yang membedakan pendapatan nasional dalam ekonomi konvensional dan pendapatan nasional dalam perspektif Islam adalah jika pendekatan ekonomi konvensional menyatakan bahwa PDB atau produk domestik bruto atau PDB real dapat dijadikan suatu ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan suatu negara. Pada waktu PDB naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah naik posisinya, dan sebaliknya apabila PDB turun. Perhitungan tersebut tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk atau PNB per kapita. Lalu, bagaimana ekonomi Islam mengkritisi perhitungan PDB real yang dijadikan sebagai indikator bagi suatu kesejahteraan negara? Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohaniyah masuk dalam pengertian falah ini. Dalam Islam, esensi manusia ada pada rohaniyahnya. Karena itu,
Seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik jasadiah, melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani di mana roh merupakan esensi manusia. Maksudnya adalah kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material, seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Maksudnya, kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuki pasar tidak tercatat di dalam GNP. Padahal, kegiatan ini sangat mempengaruhi kesejahteraan individu. Menurut penghitungan GNP konvensional, produksi barang-barang mewah memiliki bobot yang sama dengan produksi barang-barang kebutuhan pokok. Maka, untuk lebih mendekatkan pada ukuran kesejahteraan, ekonomi Islam menyarankan agar produksi kebutuhan pokok memiliki bobot yang lebih berat dibanding produksi barang-barang mewah. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Untuk mengetahui tingkat produksi komoditas subsisten ini, harus diketahui terlebih dahulu tingkat harga yang digunakan. Jika adanya ketidakmampuan mendeteksi secara akurat pendapatan dari sektor subsisten ini, jelas suatu kelemahan yang harus segera diatasi, karena di sektor inilah bergantung nafkah rakyat dalam jumlah besar dan disinilah inti masalah dari distribusi pendapatan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai presentase total konsumsi. Perkiraan Measure for Economic Welfare atau MEW didasarkan kepada asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi sesungguhnya, yang bergantung pada tingkat konsumsinya. Meski Measure for Economic Welfare ini diukur dalam konteks Barat, konsep ini sebenarnya menyediakan petunjuk-petunjuk yang berharga untuk memperkirakan level kebutuhan hidup minimum secara Islami. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah adalah penting untuk menentukan sifat alami dan tingkatan dari amal sedekah antar saudara. Tetapi, dibanding amal sedekah yang sering dikeluarkan umat Islam kepada mereka yang kurang beruntung, sesungguhnya lebih mudah mengestimasi zakat. Salah satu kewajiban pembayaran transfer yang paling penting di negara Muslim. Karena dari pendayagunaan zakat bisa digunakan untuk mengentaskan masalah kemiskinan di negara-negara Islam. Selanjutnya tentang konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto, yaitu seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Yang termasuk di dalamnya yaitu barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Yang ketiga, produk nasional bersih, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Yang keempat, pendapatan nasional bersih, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan pribadi, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, dan ditambah dengan transfer payment. Yang terakhir, pendapatan disposable, yaitu pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Cukup sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.